Para ibu dan bapak, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali ya. Hari ini 15 Juni 2023, hari Kamis. Kita bersyukur untuk anugerah hidup yang Tuhan limpahkan kepada kita semua ya. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan dan hari ini sangat menarik. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa bertekun. Hari ini di antifon pembuka Mazmur 85 ayat 13 dituliskan demikian. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Indah sekali ya. Bahwa bila kita semua hidup di dalam kasih dan kesetiaan, maka muncul keadilan dan damai sejahtera. Indah sekali. Dan seruan Mazmur itu seringkali menjadi doa, tentu yang diserukan oleh Daud, dan pujian dan doa ini juga menjadi doa kita semua. Semoga dengan kasih dan kesetiaan kita boleh menemukan keadilan dan damai sejahtera menuntun kita. Kita mohon rahmat Allah di hari ini untuk boleh menangkap dan menikmati setiap peristiwa hidup kita sebagai bagian dari perjalanan hidup harian kita. Dan firman Tuhan hari ini kita dengarkan dari bacaan surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 15 sampai bab 4 ayat 1 dilanjutkan ayat 3 sampai 6. Dikatakan bahwa manusia di dalamnya terdapat roh Allah memiliki kemerdekaan sebagai anak-anak Allah dan digerakkan oleh Allah di dalam segala hal menuju kepada Allah. Dikatakan sangat indah ya, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Ini ayat yang ke-17 dan ayat 18. Dan dengan muka yang tidak terselubung kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Ini juga diungkapkan oleh seorang filsuf Gabriel Marcel. Penampakan wajah kita melihat dalam diri sesama kita, sesamaku adalah gambar wajah Allah atau gambar diriku yang lain. Maka sungguh sangat menarik. Kita boleh melihat orang lain sebagai kebesaran Allah atau juga melihat gambar Allah, imago Dei. Dalam diri orang lain saya mampu melihat dan menangkap wajah Allah. Dan kita juga sungguh merasakan berkat dan kebaikan Allah. Dialah yang juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Indah sekali ya, kita boleh semakin diteguhkan. Dan di dalam bacaan Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26 kita diingatkan bahwa Kristus atau Yesus sendiri mengajarkan kepada kita supaya tidak hanya sekedar hidup, tetapi kita diajarkan untuk memiliki hidup yang lebih baik. Hidup, dengan kata lain, hidup yang bermakna. Berarti, kita berarti, bernilai, bermakna bila kita turut terlibat. Hal itu juga disampaikan oleh Romo Magni Suseno, bahwa ketika ditanya apa arti kebahagiaan, baginya ya adalah wujud keterlibatan. Itu orang bisa melihat itu sebagai wujud kebahagiaan. Atau apa yang menjadi kebahagiaannya adalah keterlibatannya. Sama, kita pun kalau mampu membuat orang lain bahagia atau turut terlibat melalui kehadiran kita, kehadiran sesama kita, orang menemukan bahwa mereka berarti dan bernilai. Semoga dengan inspirasi sabda Tuhan hari ini, kita boleh semakin menjadi pembawa damai. Yesus juga mengingatkan kita di hari ini ya. Semoga hari ini menjadi inspirasi dan kekuatan bagi kita. Hari ini juga kami bersyukur ada 4 saudara yang merayakan hari ulang tahun imamat. Juga secara khusus saya boleh bersyukur bahwa begitu banyak umat yang mendoakan dan turut mendukung kami dalam perjalanan imamat. 15 Juni 2012 kami ditabiskan menjadi imam. Semoga boleh menjadi imam yang membawa berkat bagi banyak orang dan juga turut terlibat
sehingga semakin banyak orang merasakan berkat dan kebaikan Tuhan. Tuhan Allah menganugerahkan berkat bagimu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, juga untuk sama para saudara yang merayakan hari ulang tahun imamat, juga hidup religius, dan juga keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Dan seluruh aktivitas kita pada hari ini diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.